Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran aplikasi basis data. Pada video kali ini saya akan membahas tentang data manipulation language bagian kedua. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang data manipulation language. Di sini akan dilanjutkan dengan mengenal fungsi agregasi, di mana fungsi agregasi terdiri dari operator average yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian ada fungsi operator count yang berfungsi untuk menghitung jumlah data, ada operator max menghitung nilai terbesar, operator min menghitung nilai terkecil, dan operator sum yang berfungsi untuk menghitung jumlah isian dari sebuah data, isian dari data. Kemudian ada juga fungsi distinct, di mana fungsi distinct ini berfungsi untuk menghilangkan duplikasi data. Jadi contoh di sini select distinct nama field from nama tabel. Jadi di sini distinct ini berfungsi jika ada data yang sama pada field ini, maka tampilnya hanya satu kali. Gitu. Kemudian ada fungsi alias, ini operatornya menggunakan AS. Fungsi ini berfungsi untuk menggantikan tampilan nama tabel atau nama field. Contoh di sini nama field asli S, nama field aliasnya. Jadi nanti pada saat tampil itu yang tampilnya bukan nama field aslinya, tapi nama aliasnya, nama yang di sininya. Kemudian ada fungsi concate atau concatenate. Fungsi ini berfungsi untuk menyambungkan kata. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke praktikumnya. Kita coba latihannya. Seperti biasa kita aktifkan dulu modul MySQL dan Apache-nya ya. Kemudian kita masuk ke command prompt. Ini pindah ke drive C. Ini sering ya. Saya sengaja mengulang-ulang biar lebih hafal kaliannya. Ya. Anda petik example.pp/mysql/bin/mysql.exe. Pakai password langsung di sini. Pertama di sini disuruh membuat database dengan nama db_dmn_ lanjutan. Membuat database, create database, nama databasenya db_dml lanjutan. Oke, kemudian kita langsung masuk, kita gunakan database ini, kita aktifkan databasenya dengan perintah use spasi nama database. Oke, saat ini kita sudah ada di database db_dml lanjutan. Selanjutnya buat tabel yang tabel baru, yaitu tabel pengajar dengan field NIP, nama, kota asal, dan lain sebagainya ini. Create table, nama tabelnya pengajar. Kemudian field pertama NIP, tipe data char, size-nya 4, dia sebagai primary key. Kemudian field kedua nama, tipe datanya varchar, size-nya 40. Kemudian ada kota asal varchar 50. SKS tipe data integer, size-nya 2. Kemudian yang terakhir ada gaji, tipe datanya double. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel pengajar. Selanjutnya untuk ngecek kita lihat struktur tabel pengajar ini dengan perintah describe atau DESC nama tabel. Ya. Udah sesuai dengan apa yang diminta. Ini nama, kota asal, SKS, dan gaji, char 4, varchar 40 dan sebagainya. NIP sebagai primary key. Ini ya.
Oke, selanjutnya isikan data untuk tabel pengajar ini. Mengisi data, perintahnya insert into nama tabel, yaitu tabel pengajar, values, kita langsung aja ya, semua record kita inputkan. Ahmad Rio Tangerang 3 juta. Kemudian ada Iwan Kurniawan 2 juta. Selanjutnya ada Asep Kusnandar asal Tangerang 3 juta. 23. Wati Irawati Bandung 2.500.000. Selanjutnya ada Neng Sukaisi 2 juta. Yang terakhir ada Maya Putria dari Jakarta 2 juta. Oke, yang terakhir kolom condition match value count at row 1, NIP, nama, kota asal, SKS, dan gaji. Oh, NIP-nya lupa ya, tidak dimasukkan. Oke, kita input ulang. Ini ya, doesn't match value. Di sini rekodnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang diinputkan 1, 2, 3, 4, sehingga nggak matching katanya, tidak sesuai. Ternyata saya di sini lupa menginputkan NIP-nya. Kita insert ulang. Oke, yang pertama Ahmad Rio kurang NIP 0101, yang berikutnya Iwan Kurniawan tambahkan 0102, kemudian ada Asep Kusnandar 103, kemudian ada Wati Wati Irawati 0104, kemudian Neng Sukaisi 105. Ini pakai panah ya. Jadi karena kita udah ngetik, jadi kita nggak perlu ngetik ulang, tinggal kita cari aja historinya menggunakan panah yang ada di keyboard. Oke, sudah query oke. Kita cek apakah betul sudah masuk atau tidak. Kita cek, kita lihat isi keseluruhan data dari tabel pengajar ini. Berarti select bintang from nama tabelnya, tabel pengajar. Ini ya, udah masuk semuanya. Oke, selanjutnya ini tampilkan seluruh record sudah, kemudian urutkan secara descending. Kalau ini kan baru menampilkan, sekarang yang diminta diurutkan secara descending berdasarkan field gaji. Ini
kemarin ini pengurutan ini sudah ada di video sebelumnya ya. Untuk mengurutkan kita gunakan order by. Di sini yang diminta pengurutan berdasarkan gaji, berarti order by nama fieldnya gaji, kemudian dimintanya descending. Nih lihat di sini tampilnya dari besar menuju kecil, kecil dan seterusnya. Berikutnya tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Nah, di sini jika kita tadi untuk rata-rata ini kita gunakan fungsi average yang ini ya, APG. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya select di sini yang diminta rata-rata dari gaji, berarti APG dalam kurung nama fieldnya. Nih, rata-rata gaji dari data yang ada di tabel ini adalah 2.416.666,6 berulang. Atau misalkan di sini kan ini tampil ya, APG gaji sesuai dengan field ini. Nah, kalau misalkan kita pengen nama fieldnya rata-rata, kita gunakan fungsi S yang ini nih, fungsi alias. Tinggal ditambahkan nih sebelum ininya S rata-rata gaji misalkan. Nah, sehingga tampil berubah. Kalau tadi tampilnya APG dalam kurung gaji, kalau sekarang jadi rata-rata gaji karena ada fungsi ini, ada tambahan ini. Jadi setelah kita rumus, kemudian S, kemudian nama aliasnya, maka yang tampil nama alias. S ini juga selain untuk rumus ini seperti ini, untuk operator bisa juga untuk nama tabel, nama field. Jadi misalkan di sini nama saya mau tampilannya nama karyawan, berarti tinggal nama S, nama karyawan. Seperti itu ya. Oke, lanjut, tampilkan gaji terendah. Gaji terendah berarti kita membutuhkan nilai terkecil. Nilai terkecil berarti kita gunakan fungsi min. Biar kelihatan S gaji terendah. Ya, biar kelihatan di sini nanti tampilannya. Nah, gaji terendahnya adalah 2 juta. Dari mana? Dari fungsi ini, min dalam kurung gaji. Ini kan, ini datanya di sini data terendah, gaji terendah adalah 2 juta. Kemudian tampilkan jumlah total keseluruhan gaji. Tadi menghitung jumlah total menggunakan fungsi sum, menghitung isian data sum gaji S jumlah total gaji. Nah, 14.500.000 jumlah totalnya. Selanjutnya tampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Menghitung jumlah, berarti kalau menghitung jumlah berarti pakai sum, tapi hanya untuk pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Ya. Ini berarti tambahkan, ini menghitung jumlah kan ya, menghitung jumlah gaji. S-nya kita buang aja ya, karena ini sebagian bukan seluruh. Ada kondisi di sini, ada pengelompokan memiliki SKS lebih dari 3 SKS, where SKS lebih dari 3. Nah, yang SKS-nya lebih dari 3, jumlah gajinya adalah 6 juta. Coba kita lihat nih, yang SKS-nya lebih dari 3 ada 3 field ya, 3, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8.500.000. Oh maaf,
Ini lebih dari 3 ya, berarti 3-nya tidak termasuk, berarti hanya yang 4 SKS aja. Di sini yang 4 SKS hanya ada 2 orang, yaitu Ahmad Rio dan Asep Kusnandar dengan nilai total 6 juta. Betul ya? Nih. Jadi select sum gaji from pengajar, tambahkan where SKS lebih dari 3 sesuai dengan ketentuan di sini. Berikutnya, tampilkan isi rekod hanya field kota asal tanpa perulangan isi rekod yang sama. Tadi kalau ada data yang sama, ini di sini dimintanya tanpa perulangan isi rekod yang sama. Berarti kalau rekodnya sama, isiannya sama, harus hilang gitu. Jadi hanya tampil 1 kali saja. Maka kita gunakan fungsi distinct. Ini yang ini. Select distinct nama field from nama tabel. Jadi sebelum nama fieldnya tambahkan kata distinct. Di sini yang diminta di saring itu adalah kota asal. Ya, yang ini kota asal. Select distinct from tabelnya pengajar. Kemudian urutkan secara descending, berarti pengurutan order by kota asal. Karena ascending berarti kita tanpa ketikkan ASC juga otomatis ascending ya. Error. Di sini katanya use near from, lihat di sini. Distinct, setelah distinct harusnya diikuti dengan nama field. Kalau ini saya langsung ke from, ya makanya salah gitu ya. Jadi intinya kalau salah kurang lebihnya ada di sini nih kuncinya. Oke, ketik ulang distinct nama fieldnya kota asal. Nah, tampil kota asal Bandung, Jakarta, Serang, dan Tangerang. Hanya ada 4. Lihat di sini rekodnya ada 6, tapi ternyata Tangerang ada 2. Kemudian Bandung ada 2, sehingga yang tampil hanya Bandung hanya 1, Tangerang hanya 1. Berarti di sini kotanya ada 4 ya, Tangerang, Bandung, Serang, dan Jakarta. Karena diminta ascending, maka yang tampil terlebih dahulu adalah Bandung, kemudian Jakarta, Serang, dan terakhir Tangerang. Ini ya, select distinct nama field yang akan kita saring from nama tabel, kemudian kalau mau diurutkan tambahkan order by, urutannya berdasarkan apa? Order by nama fieldnya. Oke, selanjutnya buat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Ini yang tadi ya. Jadi kita di sini perintahnya itu yang nomor 13 ini membuat alias untuk rata-rata gaji, di mana alias rata gaji ini dari nilai rata-rata gaji. Tadi kita sudah melakukan ya, yang average nih. Kalau rata-rata kan menggunakan average. Nah, untuk membuat aliasnya tambahkan AS, nama aliasnya apa. Cuma di sini rata-rata gaji, minta rata gaji. Intinya kalian paham cara membuat alias itu seperti ini. Gitu. Dan tampilnya akan seperti ini. Jadi kalau sebelumnya tanpa alias, tanpa S, itu tampilnya APG dalam kurung gaji. Tapi setelah menggunakan kata S, kemudian diikutin kata, maka yang tampil adalah kata setelah S-nya. Buat alias untuk tabel dengan nama TP, kemudian tampilkan rekod hanya field nama, SKS, dan gaji saja. Ini kalau tadi aliasnya untuk field nomor 13, kalau nomor 14 ini aliasnya untuk tabel ya. Select, nama tabelnya adalah TP. TP ini dari tabel pengajar, tapi diminta pakai alias gitu, pakai TP. TP dot nama, TP dot SKS, TP dot gaji from nama tabelnya pengajar STP. Low bit.
Oke, seperti ini ya. Sebenarnya kalau untuk alias tabel tidak terlalu kelihatan gitu ya. Karena sebenarnya kan nama, SKS, gaji, emang ini nama field dari aslinya tabel pengajar gitu. Hanya saja kalau kita tabelnya menggunakan alias, maka penulisannya pun di sini seperti ini. Jadi nama aliasnya dot nama field, nama alias dot nama field, nama alias dot nama field jika tabelnya dibuatkan alias. Oke, selanjutnya buat alias untuk field nama dengan nama aliasnya nama pengajar. Kemudian tampilkan isi rekodnya hanya berdasarkan alias nama pengajar. Oke, intinya itu nomor 15 ini kita menampilkan nama pengajar ya. Field nama yang ini, tapi pengen tampilnya tulisannya nama pengajar. Jadi select nama S, nama pengajar, from tabelnya tabel pengajar. Ini ya. Asalnya nama, sekarang berubah menjadi nama pengajar karena kita tambahkan ini S nama underscore pengajar. Berikutnya buat alias untuk field SKS dengan nama aliasnya jumlah SKS, kemudian tampilkan isi rekod hanya field nama, gaji, dan jumlah SKS. Select, yang diminta tampil adalah nama, gaji, dan jumlah SKS, di mana jumlah SKS ini berdasar diambil dari SKS, berarti SKS S jumlah SKS from nama tabelnya pengajar. Ini ya, nomor 16 ini maksudnya kita diminta menampilkan field nama, gaji, dan jumlah SKS, di mana jumlah SKS ini berdasarkan merupakan alias dari SKS. Makanya di sini SKS S jumlah SKS. Ini, nama, gaji, jumlah SKS. Jadi asalnya field ini adalah SKS, karena ada kita tambahkan alias S jumlah SKS, maka yang tampil adalah jumlah SKS nama fieldnya. Oke ya, berikutnya buat alias dengan nama hasil, yang mana hasil ini merupakan hasil dari perkalian field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi rekodnya. Ini berarti keseluruhan. Select bintang, tampilkan isi rekodnya. Select bintang from, oh ya udah ada ya. Hanya di sini dimintanya ditambahkan ya. Caranya boleh diketik semuanya, nama fieldnya tadi ada NIP, kemudian ada apa aja fieldnya nih. Oh ini ya, maaf. NIP, nama, NIP nama, kota asal, SKS, gaji. NIP nama, kota asal, SKS, dan gaji. Kemudian ditambahkan hasil, yang mana hasil ini merupakan hasil perkalian dari SKS dengan gaji. Berarti SKS dikali gaji S hasil. Jadi kita membuat field baru, nama fieldnya hasil, yang mana hasil ini merupakan perkalian dari SKS dikali gaji. Cek, kita lihat di sini tampil 6 rekod ya, seluruh rekodnya tampil. Kemudian ada rekod baru, ada field baru, nama fieldnya adalah hasil, yang merupakan perkalian dari SKS dikali gaji. Ini 4 dikali 3 juta, 12 juta, 2 dikali 2 juta, 4 juta, dan seterusnya. Berikutnya buat alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara SKS
dengan 100.000, kemudian tampilkan isi record hanya nama, SKS, dan bonus saja. Ini select, yang diminta tampil hanya nama, SKS, dan bonus. Tapi bonus ini merupakan hasil perkalian dari SKS dikali 100.000. 3 S bonus. Jadi kayak gini ya. From nama tabelnya pengajar. Di sini Ahmad Rio bonusnya 400.000 karena dia punya SKS 4 kan. 4 dikali 100 400.000. Iwan Kurniawan SKS-nya 2 dikali 100 200.000. Nih fieldnya yang tampil tulisannya bonus karena ini ya S bonus, dimana bonus ini berasal dari SKS dikali 100.000. Buat alias dengan nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar dari pengajar. Nilai terbesar berarti kita gunakan fungsi max. Select max terbesar dari gaji, berarti select max gaji from nama tabelnya pengajar. Nih, gaji terbesar adalah 3 juta. Ini ya. Nih dari data nilai terbesar itu adalah 3 juta. Sesuai ya. Kemudian buat alias dengan nama tunjangan yang merupakan hasil perkalian antara SKS dengan 250.000. Kemudian tampilkan isi rekod dan urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Yang tadi ya, jadi seluruh rekodnya tampil, di mana rekodnya ada NIP, nama, kota asal, SKS, dan gaji. Kemudian ditambahkan tunjangan. Kalau tadi menambahkan hasil, sekarang menambahkan tunjangan. Koma tunjangan. Nah, tunjangan ini berasal dari, di sini berasal dari SKS dikali 250.000. Berarti SKS kali 250.000 S tunjangan from pengajar. Tapi dia minta urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Berarti order by tunjangan descending DSC. Nah, lihat tunjangan terbesar berada di urutan atas, semakin lama semakin menurun. Di mana tunjangan berdasarkan SKS dikali 250.000, 4 dikali 250.000 1 juta, 2 dikali 250.000 500.000. Nilainya udah sesuai ya. Oke, itu untuk latihan pertama. Semoga dari latihan pertama ini bisa dipahami fungsi agregasi, fungsi distinct, dan fungsi alias. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.